Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbarin Pasa, NIM 120370035 dari Prodi Teknik Pertambangan, TPB 12B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program yang saya buat. Yang pertama itu saya menggunakan materi matematika tentang sistem persamaan polinomial atau suku banyak. Itu adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Sistem polinomial, bentuk umum dari polinomial adalah P X sama dengan A N X pangkat N ditambah A N-1 X pangkat N-1 ditambah A N-2 X pangkat 2-2 ditambah diikuti dengan bilangan ditambah A1 X ditambah A0, yaitu memiliki 3 unsur. Yang pertama, derajat N adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Kemudian yang kedua, variabel X adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya X. Kemudian yang ketiga, koefisien A adalah bilangan mengikuti variabel. Contoh persamaan dari sistem polinomial adalah misalnya 3X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 7X sama dengan 0. Baiklah, saya akan langsung ke program untuk yang pertama. Di sini yang pertama adalah header. Kita harus masukkan header terlebih dahulu. Ada include your system. Kemudian harus kita memasukkan deklarasi agar program tidak error. Di sini kita menggunakan integer. Setelah itu program akan menampilkan pertanyaan masukkan pangkat tertinggi yang diinginkan. Kemudian setelah kita memasukkan, program akan menampilkan masukkan koefisien untuk suku banyak P, X ke tergantung berapa yang kita masukkan. Setelah itu, setelah kita masukkan koefisien berapanya, maka dia akan menampilkan programnya, yaitu masukkan koefisien untuk suku banyak Q ke berapa. Di sini kalau dari diagram logaritmnya, maka masih datar, masih sejalan. Kemudian setelah kita memasukkan itu, maka program akan menampilkan menu pilihan yang, atau kita lihat dari diagram logaritmnya, maka dia akan menjadi bercabang untuk hasil ininya. Nah, di sini ada untuk option penjumlahan dan pengurangan. Setelah kita memilih option yang kita inginkan dari program dari yang ditampilkan oleh program, maka akan keluar itu hasil dari penjumlahan Px ditambah Qx sama dengan hasil dari penjumlahan. Atau untuk yang kedua, yang apabila kita memilih option pengurangan, maka akan hasil pengurangan Px dikurang Qx. Setelah itu selesai. Baiklah, langsung saja kita coba. Ini kita lihat masukkan pangkat tertinggi yang diinginkan. Misalnya pangkat yang tertinggi 3. Setelah itu program akan menampilkan masukkan koefisien untuk suku banyak Px yang pertama. Misalnya kita masukkan 5. Kemudian masukkan koefisien untuk suku banyak Px kedua. Kita permisalkan masukkan 3. Kemudian masukkan koefisien untuk suku banyak, kita permisalkan 4. Kemudian untuk yang ini
koefisien yang key. Misalkan kita masukkan 6. Setelah itu program akan menampilkan untuk yang kedua koefisiennya misalnya 7. Kemudian untuk yang program akan menampilkan memasukkan koefisien untuk cukup banyak yang ketiga untuk yang key. Misalkan kita 6. Setelah itu ini program menampilkan menu pilihan. Nah, di sini kita misalkan kita permisalkan memilih untuk option yang kedua. Kita yaitu pengurangan. Kita enter. Setelah itu maka dia akan menghasilkan untuk hasil dari pengurangan. Nah, di sini kan kita bisa lihat tuh untuk diagram yang sampai di koefisien itu dia diagramnya masih sama atau tidak bercabang. Setelah dia ke menu pilihan, maka untuk hasilnya karena kita ada 2 option jadi dia bercabang untuk diagram logaritma. Itu saja untuk yang program pertama. Kemudian saya akan menjelaskan untuk yang program kedua, yaitu massa jenis. Sebentar. Massa jenis atau densitas itu maaf sebelumnya di sini saya untuk massa jenis untuk yang program kedua ini menggunakan materi fisika tentang massa jenis fluida. Nah, di sini saya akan menjelaskan massa jenis fluida dulu. Massa jenis atau densitas adalah pengukuran massa setiap benda. Nah, karena di sini massa jenis fluida, maka kita akan mengukur tentang massa jenis dari fluida. Saya akan menjelaskan dulu apa itu fluida terlebih dahulu. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Nah, di situ maka kita akan menghitung massa jenis dari itu untuk mendapatkan apakah benda yang dicelupkan ke dalam fluida tersebut akan mendapatkan hasil dia tenggelam, mengapung, atau mengambang. Untuk rumus dari massa jenis fluida sendiri yaitu Rho sama dengan M per V. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan untuk program yang kedua yaitu massa jenis fluida, yaitu hidar. Kemudian yang kedua yaitu kita memasukkan deklarasi. Nah, di sini saya menggunakan float dan integer untuk deklarasinya. Setelah itu program akan menampilkan masukkan banyak percobaan. Nah, di sini setelah kita memasukkan banyak percobaan yang kita lakukan, maka program akan menampilkan masukkan massa benda untuk percobaan pertama. Kemudian setelah itu setelah kita memasukkan massa benda, maka program akan menampilkan masukkan volume benda untuk percobaan ke. Nah, setelah kita memasukkan volume, maka program akan menampilkan hasil massa jenis ke. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini setelah ini dari untuk diagram logaritmnya juga sampai di for atau hasil massa jenis ini dia masih 1
satu jalur atau masih segaris untuk diagramnya. Nah, setelah dari ini program menampilkan cabang untuk diagram logaritmnya dari hasil yang setelah kita menampilkannya, maka hasilnya yaitu posisi benda. Untuk yang pertama, posisi benda saat di air atau fluida untuk masa jenis percobaan ke adalah tenggelam. Untuk yang hasil yang didapatkan. Kemudian yang kedua, ada juga yang cabang kedua dari diagram logaritmnya. Bisa juga program menampilkan posisi benda saat di air atau fluida untuk masa jenis percobaan ke yang kita lakukan, benda mengapung. Kemudian yang ketiga, posisi benda saat di air atau fluida untuk masa jenis percobaan ke bendanya melayang. Nah, setelah itu selesai, kita sudah mendapatkan hasil dari program yang kita jalankan. Langsung saja kita coba untuk menjalankan programnya. Masukkan banyak percobaan. Misalkan di sini saya memasukkan 3 percobaan. Setelah itu program akan menampilkan masukkan masa benda untuk percobaan ke-1. Saya permisalkan 10. Kemudian masukkan masa benda untuk percobaan kedua. Saya permisalkan 20. Kemudian masukkan masa benda untuk percobaan ketiga. Saya permisalkan 4. Setelah itu program akan menampilkan, nah masih volume benda untuk percobaan pertama. Saya permisalkan 21. Masukkan volume benda untuk percobaan kedua. Saya permisalkan 12. Masukkan benda untuk percobaan ketiga. Saya permisalkan 12. Setelah itu program setelah kita memasukkannya, nah di sini kita lihat program menampilkan hasil massa jenis 0,47619 kg per meter kubik. Kemudian untuk yang kedua 0,47619 kg per meter kubik. Kemudian yang ketiga 0,3333 kg per meter kubik. Nah, di sini kita lihat ada option yaitu posisi benda saat di air atau fluida. Untuk yang pertama itu mengapung, kemudian yang kedua mengapung, dan yang ketiga juga mengapung. Itu dari hasil yang didapatkan, berat bendanya itu yaitu di bawah 1000 gram. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan dari program yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.